Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat baik jasmani, sehat jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun dan kapanpun. Dan yang lebih utama, Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Ya, kali ini saya akan wawancara dengan Mas Surya CS. Mas Surya CS ini mantan penderita anxiety, psikosomatik, dan asam lambung. Tapi alhamdulillah sudah bisa bangkit. Nah, ini nanti Anda silakan yang nonton video saya ini, Anda wajib untuk lihat channelnya Mas Surya CS. Nanti akan saya tampilkan di monitor ya, Surya CS. Nah, beliau mantan penderita anxiety, psikosomatik, asam lambung, dan alhamdulillah bisa sembuh ya. Berarti ini memicu atau bisa memacu semangat Anda untuk bisa bangkit. Nah, itu ya. Gitu. Oke. Halo, assalamualaikum Mas Surya. Waalaikumsalam Pak Suyono Listrik. Gimana kabarnya Mas Surya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah semakin baik, sehat. Alhamdulillah semakin sehat ya. Alhamdulillah. Pak Nah, Suyono gimana ini Mas ya. kabarnya? Ya alhamdulillah sehat juga Mas. Alhamdulillah dengan izin Allah serta doa dari rekan-rekan semua Mas yang mengalami ini, terutama yang subscriber saya atau Mas Surya sendiri kadang kan mungkin mendoakan saya juga. Nah, itulah Ya. dampaknya doa semua itu saya bisa sehat. Nah, gitu Mas. Nah, sekarang saya akan tanya Mas Surya itu alami anxiety, psikosomatis, asam lambung itu berapa tahun? Gitu Mas. Boleh saya nyapa dulu subscribernya Bapak? Ya, sapa dulu termasuk subscribernya Mas Surya. Oh, iya, siap. Sapa juga. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para Waalaikumsalam. subscribernya Bapak Suyono Listrik. Juga tentunya buat subscriber Surya CS dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kondisinya saat ini dalam kondisi yang baik-baik saja dan tentunya tambah sehat ya. Semangat, jangan lupa. Karena anxiety pasti bisa disembuhkan. Contohnya saya ya sudah sembuh, alhamdulillah. Ya. Baik. Lanjut pertanyaannya Bapak Suyono tadi ya. Berapa Ya. tahun mengalami gangguan kecemasan atau Mas dominan ke asam lambungnya, terus kecemasannya, psikosomatiknya, pokoknya ceritakan aja Mas. Baik. Gitu. Berapa tahun? Jadi saya terkena asam lambung itu sejak Juli 2021, tepatnya Juli 2021. Ya, 2021. Ya, terus Mas? Saya mengalami dan merasakan sensasi-sensasi yang luar biasa itu ya. Ya. Saya sangat merasakannya dan saya sangat paham betul dengan sensasi ini ya. Saya kurang lebih mengalami sensasi yang luar biasa itu sekitar 6 bulan. 6 bulan. Itu masih yang parah-parahnya gitulah, bisa dibilang parahnya. Oh, 6 bulan parah-parahnya itu Parah-parahnya. itu yang dirasakan apa saja Mas itu? Parah-parahnya itu yang dirasakan itu apa aja begitu? Kalau yang dirasakan itu mulai dari ujung kaki sampai di ujung rambut itu ada semua. Mulai dari telapak Ada kaki semua. ya. Mulai telapak kaki itu terasa dingin, terus kaki Dingin, gemeteran, perut nggak enak, Gemeteran ya. Perut badan gak enak. badan serasa kayak mau meriang terus, bawaannya mau masuk angin, Iya. terus Iya, paham sampai di sekali kepala saya. ya, pusing, keliengan, Iya, paham berat saya. kepalanya gitu. Nah, oh gitu ya. Nah, sekarang begini Mas. Selain itu, Mas juga psikisnya misalnya takut mati, terus dan takut sebagainya, insomnia dan sebagainya, mengalami nggak itu Mas? Iya, saya ngalami juga Pak. Selain Ngalami dari itu ya? fisik yang saya rasakan tadi, ya psikisnya Ya. itu saya juga ngalamin. Bahkan ya Nah, berarti sampai Oke. yang takut mati, takut meninggal mendadak gitu ya. Ya. Takut keluar rumah. Kalau takut iya, suara di keramaian ambulan, takut ya. takut ya, takut semua. Ya, itu kalau saya bisa menyimpulkan, kalau boleh ya menyimpulkan, itu Mas sudah GAT itu, GAT
anxiety disorder, bahkan sudah ke gejala psikosomatik Mas. Itu Iya. kalau badan Mas lemah kan? Iya, Badan Mas lemah. lemes. Bawaannya kan Iya, maunya lemah. tidur Nah, terus gitu ya. Iya, berbaring gitu. Berbaring Kalau terus. berbaring kayaknya Lu nyaman gitu ya. Iya. Berarti mulai sakit itu 2021 bulan 2021 Juli ya. bulan 7. Bulan Juli. Jadi 6 bulan itu merasa terpuruk gitu Mas ya. Betul. Saya 6 bulan itu merasa terpuruk dan pokoknya yang namanya sensasi itu kan nggak nyaman sekali di badan. Meskipun dipakai Iya. aktivitas itu nggak nyaman gitu ya. Pokoknya nggak Iya, saya enak. iya, saya paham itu Mas. Paham sekali. Iya. Nah, begini Mas ya. Nah, ini kan Mas saya yakin itu sudah psikosomatik Mas. Keluhan di lambung ada, keluhan di organ yang lain ada, pokoknya semuanya merasakan sensasi itu. Saya yakin Mas itu sudah psikosomatik. Nah, ini taunya Mas kalau mengalami ini asam lambung, ini gangguan kecemasan. Apakah Mas pernah berobat ke dokter gitu? Saya berobat ke dokter selama kurang dokter. lebih sampai 3 bulan pertama itu ya. Saya tuh Ya. berobat rutin ke dokter yang ahli Dokter, ya. dalam, terus dokter umum Ahli itu jalan, bolak-balik spesialis sering. dalam, ya. Terus Hmm. mantri-mantri di sini kan ada mantri yang Ya, ya, ada paham cerita saya. bahwa di sini cocok-cocokan sama orang gitu. Biasa berobat Ya. di sini sembuh. Nah, saya juga datangi. Pokoknya semua mantri-mantri yang di dekat saya, di daerah saya itu saya kunjungi semua. Gitu. Ya, oke. Sekarang gini Mas ya, kita ini jujur Mas ya, saya dulu juga shopping dokter, berobat kemana-mana, Keliling. obat tetap saya minum, tetapi ya itu Mas, mungkin saya belum tahu ilmunya. Ya, obat itu mungkin bukan salah obatnya ya, nggak ada efeknya, kadang ada efeknya, kadang enggak begitu. Nah, apakah Mas pernah ke psikiater? Kalau ke psikiater saya nggak pernah, Pak. Oh, enggak pernah ya, Memang sama seperti saya. memang sempat disarankan sama dokter Disarankan. umum di puskesmas ya, di puskesmas itu Nah, disarankan ke psikiater, tapi saya nggak berangkat. kenapa Mas? Takutnya Kenapa gini, nggak nanti kan Takut dianggap gila atau ya gimana? psikiater itu kan apa namanya cenderung ke orang gila gitu ya. Ya, Nanti jangan iya, sampai kalau saya tetangga saya paham. dengar, tetangga saya tahu, "Loh, kok kamu ke psikiater? Apa kamu gila?" Sama. Saya belum Sama kayak saya, Mas. sanggup menerima kata-kata seperti itu. Oke Mas ya, saya paham apa yang Mas rasakan. Sensasi lambung lebih dominan atau gimana itu Mas? Kalau di lambung saya nggak terlalu, Pak. Maksudnya di perut Nggak itu, terlalu dominan ya? nggak terlalu dominan. Ya Oh, nggak kemungkinan terlalu ya dominan. Oke, memang ya. di psikisnya yang yang Iya, dominan, psikis. lebih dominan. Ya, psikis akhirnya mengganggu ke Betul. raga Mas gitu. Ya, itulah psikosomatik. Iya. Nah, sekarang begini Mas, ini yang penting. Selama 6 bulan itu kan terpuruk Mas Surya ini kan ya. Hmm. Terus Mas Surya menemukan cara pengobatan sendiri atau bagaimana sehingga bisa lepas dari itu semua gitu. Terus terang saya nggak punya trik tersendiri. Ya. Sekalipun ada trik-trik saya yang lain, cuman lebih banyak Ya. yang saya dapat itu metode penyembuhan itu dari para mentor yang ada di YouTube, terus Para mentor. terus ada juga saran-saran dari dokter itu yang sering saya terapkan. Oh begitu ya. Nah ya, saya paham berarti Mas mendapat sebuah edukasi, sebuah tip-tip penyembuhan itu dari mentor, juga oleh dokter begitu ya. Betul, Pak. Sering nonton video saya enggak Mas dulu Mas? Jangan dibilang sering, Pak. Tiap hari. Bahkan tiap hari. bahkan Oke. setiap saya mau tidur, headset ini Pak masih ada. Bahkan saya punya Ya. 2 headset yang sama. Iya. Beli 2 ya. Itu selalu nemani saya kalau tidur. Jadi kalau saya nggak bisa tidur, nggak bisa susah tidur gitu ya, saya itu dengerin meditasinya Pak Yono. Serius. Oh gitu. Sekarang gini aja Mas. Mas ceritakan proses sembuhnya Mas itu bagaimana. Apa yang Mas lakukan itu ceritakan. Biar orang yang melihat video ini juga mungkin bisa meniru. Walaupun kadang itu tidak cocok buat mereka. Tapi setidaknya adalah sedikit gambaran
oh ternyata begini toh penyembuhannya, begini begitu Mas. Ceritakan aja Mas, udah. Saya hanya pendengar setia saja ini. Jadi metode yang saya lakukan selain minum obat baik medis maupun herbal itu ya. Ya, betul. Saya relaksasi mandiri. Ya. Selain itu apa namanya? Relaksasi mandiri itu ya nontonin video dari mentor, terus mendengarkan meditasi, ya audio itu audio afirmasi yang positif gitu ya. Ya. Terus apa lagi Mas? Mungkin melatih mungkin takut di keramaian. Nah kalau Mas coba latih begitu. Ya, kalau yang itu saya memang selalu melatih. Misalnya saya takut ke suatu tempat gitu ya. Saya takut ke keramaian gitu kan. Kalau di tempat wisata itu kan ramai. Nah saya tuh takutnya sebelum berangkat itu sudah memikirkan yang tidak gitu. Yang tidak. Nah, jangan sampai nanti di jalan takut. Nah, tapi itu yang terus saya lawan. Saya terus latih sedikit demi sedikit. Jadi mulai dari keluar rumah yang pertama memang takut sekali. Saya coba untuk melawan sedikit ya, dari halaman terus kemudian keluar ke jalan, terus kemudian ke rumahnya tetangga, rumahnya saudara dekat rumah gitu. Saya terus melawan sedikit. Itu memang cara yang betul. Iya, caranya memang begitu Mas. Jadi melatih itu nggak harus langsung, harus pelan-pelan, nikmati prosesnya begitu. Nah mungkin Mas kan saya yakin penderita psikosomatik biasanya itu takut nyetir mobil, mengendarai motor. Nah, bagaimana Mas melakukan itu hingga akhirnya bisa menyetir sendiri, berani naik motor sendiri? Nah, itu ceritakan aja, Mas. Prosesnya bagaimana? Kalau naik kendaraan ya, karena saya mau nggak mau harus ngantar sekolah. Jadi saya memang sengaja juga, maksudnya bisa saya jadikan latihan juga ini bawa mobil bawa kendaraan itu saya latih, tetap jalannya pelan-pelan dan ekstra hati-hati karena fisik kita kan memang kondisinya memang lagi kurang memungkinkan. Tapi saya sebisa mungkin untuk fokus dan tetap berhati-hati dalam perjalanan. Itu yang saya lakukan, Pak. Oke, sekarang begini Mas. Sensasi perut kan nggak terlalu dominan Mas ya, nggak terlalu dominan. Mas apa pernah mantang makanan begitu? Kalau mantang makanan dari awal itu sejak saya tahu kalau ini asam lambung, saya mulai mantang makanan yang pedas, yang pedas pokoknya kayak sayur-sayuran yang tidak direkomendasikan sama dokter atau mentor-mentor itu saya tidak makan. Oh begitu ya, betul Mas itu. Yang penting begini Mas, kalau asam lambung, dan ini untuk rekan-rekan semuanya ya, asam lambung itu kalau memang sudah pantang makanan selama bertahun-tahun, berbulan-bulan kok nggak ada perubahan. Nah ini jangan terlalu banyak pantangan, kecuali yang pedes, asam itu, yang mengandung gas, terus minuman yang beralkohol ataupun minuman yang bersoda. Nah itu hindari benar-benar. Dan untuk makan-makan yang lainnya itu harus dicoba Mas, karena kalau banyak pantang makanan, apalagi makannya bubur, lemes Mas. Badan lemes, kurang gizi. Iya. Betul ya Pak. Nah sekarang gini Mas, sekarang begini, inti dari penyembuhan Mas Surya itu apa gitu, intinya begitu, sehingga bisa lepas dari itu semua. Ya itu dengan sedikit-sedikit melatih Pak, melatih untuk makannya ya mulai melatih sedikit, terus mulai berani. Terus misalnya kalau yang keluar tadi ya, yang takut keluar, saya melatih dengan keluar dengan sedikit-sedikit, maksudnya dari jarak yang dekat terus agak jauh, mulai agak jauh lagi gitu. Ya, selain dengan mendengarkan audio meditasi, relaksasi atau afirmasi dari siapapun, yang penting kita anggap itu nyaman, begitu Mas ya. Betul. Nah, oke rekan-rekan, jadi
betapa dahsyatnya relaksasi itu, ya. Relaksasi ini adalah inti dari penyembuhan itu semua sakit pikiran. Sebenarnya itu, tapi kebanyakan itu pada menyepelekan dengan relaksasi. Mungkin mereka nggak yakin. Wah, masa bisa sih, masa bisa, timbul keraguan itu. Belum mencoba sudah ragu. Nah, coba kalau setiap hari kita itu mendengarkan audio-audio afirmasi relaksasi ataupun audio-audio suara alam yang buat kita nyaman. Mas kan muslim kan ya? Muslim. Mas muslim ya? Muslim. Nah, muslim. Saya yakin Mas saat sakit, saya yakin sering istighfar, sering zikir. Itu kalau zikir itu kalau zikir itu saya setiap hari bahkan setiap detik, Pak. Di mobil saya kan ada tasbih yang ada tasbih kecil, itu tasbih kecil. Nah, itu ya. Saya nggak hitung sampai berapa, bahkan ribuan kali Ya. saya zikir meskipun dalam hati. Iya, betul Mas. Selawat, zikir itu. Iya, ya. Itu kan termasuk Mas, ya. menurut Pak Yono kan apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan itu kan apa namanya? Iya. Ya, apa Mas maksudnya? Yang ke religi itu loh, Pak. Iya, ikhtiar ilahi. Iya, ikhtiar ilahi. Ya. Ikhtiar ilahi. Susahnya ngomong. Itu ikhtiar ilahi. Jadi ikhtiar ilahi. Kalau memang kita sudah ikhtiar insani, sudah berobat kemana-mana, mungkin ke dukun. Kalau saya terus terang, saya dulu banyak dikibulin dukun, Mas. Saya terus terang itu ya. Karena usaha apapun kan saya lakukan. Jadi ya semoga Allah mengampuni dosa saya begitu. Apapun saya lakukan Mas dulu itu. Nah, setelah ikhtiar insani itu kita lakukan, kok kita masih begini? Ya saatnya selain ikhtiar ilahi ya, selain ikhtiar insani ya sudah lakukan ikhtiar ilahi. Begitu. Nah, karena ikhtiar ilahi inilah yang bisa mengantarkan kita pada ketenangan di diri kita, begitu. Dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Setelah pikiran kita tenang, kita sudah sadar ini, sudah ikhlas, tenang, akhirnya nanti bisa cuek. Nah, kalau orang sudah bisa cuek, nanti saya yakin tidak menunggu waktu lama akan sembuh, begitu. Nah, sekarang begini Mas, saya tanya ke Mas, apakah masih merasakan sensasi dari itu semua sampai saat ini? Kalau sensasi yang sekarang masih biasa saya Ya, masih di keliangan itu, Pak. Keliangan itu masih kadang-kadang muncul, tapi nggak setiap hari. Muncul. Itu pun kalau muncul gitu. dalam satu hari ya paling 2 sampai 3 jam itu paling lama. Itu wajar Mas. Oh gitu ya. Wajar itu. Iya, itu wajar. Nanti kalau Mas sudah bisa cuek, sudah bisa kemana-mana, itu nanti akan terlupakan, akhirnya hilang tanpa disadari Mas. Saya saja Mas ya, saya jujur waktu kena COVID itu keliangan sempoyongan saya kabur lagi Mas. Tapi alhamdulillah karena saya sudah bisa cuek, ini bagian dari ini dan sebagainya, ya hilang dengan sendirinya begitu. Nah, jadi Mas gitu, Pak. pokoknya nggak usah khawatir. Biarpun sempoyongan keliangan, pakai aktivitas Mas. Nanti akan terbiasa, akhirnya terlupakan. Iya begitu Mas. Ya itu makanya saya cuma sebenarnya 2 sampai 3 jam itu kan kok hilang sendiri, nggak terasa itu loh, Pak. Nggak terasa hilang. Iya, itu emang cuek itu karena cuek ya. Emang obat Mas. Obat Iya, cuek. ampuh, ya. Nah, penyembuhan berapa lama itu Mas? Kalau Kan mulai sakitnya 2021 Juli. betul. Mulai sakit ya mulai penyembuhan bulan ke-6, bulan ke-7 lah, bulan ke-7 ke-8 itu saya sudah mulai anxiety-nya nggak pernah muncul, Pak, nggak jarang muncul. Oh, nggak pernah jarang muncul ya. Sudah nggak deg-degan, nggak was-was, itu sudah nggak ada di bulan ke-7, bulan ke-8 itu. Berarti sampai sekarang. tapi pernah nggak? Iya, tapi pernah mengalami panic attack nggak Mas? Ditandai dengan kalau panic attack sering dulu. Sering ya? Hampir tiap Ya, hari. saya yakin ya. Nah, saya aja masih trauma dengan itu Mas. Jadi begini Mas ya, psikosomatik itu meninggalkan sebuah trauma tersendiri. Saya saja itu masih trauma Mas. Saya sampai sekarang belum berani badminton, belum berani sepak bola. Karena apa? Saya pernah panic attack pertama kali waktu badminton. Nah, jadi sampai sekarang saya belum berani itu Mas. Jadi psikosomatik itu tetap meninggalkan trauma tersendiri, walaupun kita sudah merasa enak, kadang trauma itu muncul. Ya, wah, bagaimana? Itu saya yakin menyisakan sebuah trauma. Nah, trauma ini memang susah kita hilangkan. Yang bisa kita lakukan itu ya udah cuek aja.
sudah apapun sensasinya sudah kita cuek saja, begitu Mas. Itu sebenarnya yang bisa menyembuhkan itu adalah diri kita sendiri Mas, pikiran kita sendiri, begitu. Ya. Nah sekarang begini Mas, pesan buat yang nonton video ini supaya dia itu tidak terlalu larut dalam sensasi yang mereka rasakan. Kebanyakan kan mereka itu kalau merasakan sensasi itu pinginnya berbaring, nggak mau ngapa-ngapain. Justru itu kan malah menambah keburukan. Nah, pesan buat yang nonton video ini apa Mas? Biar mereka nggak larut sama sensasi. Itu. Jadi pesan buat penonton baik subscribernya Pak Yono ataupun subscribernya Surya CS, buat teman-teman semua kalau yang masih minum obat baik medis ataupun herbal silahkan diminum sambil kita betul. Mendengarkan ataupun menonton motivator dari YouTube ataupun dari mana aja, itu dengarkan ya, dan anggap itu sebagai obat. Karena yang saya lakukan itu seperti itu. Saya menonton channel-channel YouTube itu ya saya jadikan obat, dan saya nontonnya full, nggak di skip-skip, nggak dipotong-potong. Karena itu saya anggap adalah obat saya. Betul. Karena saya kalau lagi pas galau, pas datang anxiety-nya itu yang dan sensasi yang luar biasa itu saya nontonin YouTube. Sudah nonton YouTube tenang. Dan itu saya lakukan ketika sensasi-sensasi yang luar biasa itu muncul. Bahkan setiap malam kalau saya nggak bisa tidur, saya nonton dulu, baru kemudian istirahat, baca doa, tidur. Insya Allah bisa tidur. Ini bagi yang insomnia dan nggak bisa tidur kalau malam itu ya, meditasi relaksasi itu penting sekali sebelum tidur. Sip. Oke mas. Ya berarti sebenarnya praktis, tapi ya memang kalau kita belum berani mencoba terasa berat. Betul. Wah ragu-ragu, tapi kalau sudah kita coba sebenarnya itu, kalau kita sudah berani nyoba nanti akan timbul percaya diri mas. Kalau kita misalnya takut di keramaian, kita takut di keramaian, takut jalan kaki, sudah nggak mau melakukan, nggak mau melakukan, justru itu nanti malah akan terpuruk mas, nggak bisa mendapatkan rasa percaya diri. Tapi kalau kita sudah melakukan itu, ternyata saya nggak apa-apa, nanti kepercayaan diri itu akan muncul, begitu mas ya. Nah sekarang mas kan sudah jadi motivator ini, sudah sembuh ya. Tapi saya sarankan mas masih tapi saya sarankan mas tetap jaga pola pikir. Pola makannya tetap harus dijaga juga mas. Jangan terlalu terporsir tenaganya, begitu. Ya walaupun mas kerjaannya apa, mohon maaf. Saya mohon maaf Pak, saya untuk pekerjaan belum bisa saya publis dulu. Oke mas ya. Nah, nggak apa-apa, itu kan pokoknya pesan saya jangan sampai yang jelas diporsir pekerjaan itu cuma di depan laptop Pak. Saya tahu mungkin konten kreator atau ya pokoknya ya udahlah, nggak apa-apa. Saya juga di dinas, cuman ya belum bisa. Salah satu dinas, cuman saya belum bisa publis dulu. Oke, nggak apa-apa mas ya. Yang satu ini ya memang belum saya publis. Ya, tapi sebenarnya saya kepo juga ini. Sebenarnya saya kepo juga ya. Nanti kita inbox aja. Nanti tak WA, Pak. Nanti tak WA. Iya. Oke, Mas. Sekarang saya ingin Mas tetap bikin video sehari. Tiap hari bikin video untuk menyemangati rekan-rekan kita. Begitu. Supaya mereka apa? Ini sembuh kok, sudah bisa sembuh. Walaupun kadang sensasi itu muncul, tapi setidaknya itu wajar mas. Kalau muncul sebentar hilang itu wajar sebenarnya mas. Cuma mereka semua itu kebanyakan nggak sabar, ingin hilang langsung hilang begitu. Padahal padahal ini kan hilang kan sedikit demi sedikit kan begitu. Nah saran saya mas tetap bikin channel ya. Subscriber saya coba Anda kunjungi ya channelnya Mas Surya CS. Nah untuk bisa menyerap ilmu dari Mas Surya CS gitu. Nah sekarang pesan-pesan buat rekan-rekan semua, sebelum kita akhiri jangan lama-lama video ini. Video lama aja kadang sebentar aja kadang nontonnya nggak habis. Betul. Ya. Tapi yang sudah saya sampaikan tadi ini isinya daging semua Pak, kayaknya daging semua, ini nggak ada tulang-tulangnya. Maksudnya penyembuhan untuk asam lambung ini isinya yang kita sampaikan ini ya dari mulai dari
pengobatan fisik maupun fisik itu sudah disampaikan semua di video ini kayaknya. Iya, oke. Ya. Oke Mas, kita akhiri Mas ya. Ya Pak. Ya, oke. Mungkin hanya itu saja rekan-rekan. Terima kasih Mas Surya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak. Saya merasa terhormat sekali bisa collab sama Pak Siono Listrik. Santai aja Mas. Kita itu nggak ada persaingan subscriber untuk merebutkan subscriber. Enggak Mas. Saya nggak begitu. Saya channel siapa aja itu saya sarankan kalau dia meminta Mas Yono, Pak Yono, tolong saya sudah sembuh. Channel saya tolong dong direkomendasikan. Itu saya rekomendasikan Mas. Saya nggak ada niat berebut subscribe. Berebut viewer. Oh enggak Mas, ini kemanusiaan Mas, begitu. Oke Mas, terima kasih. Mungkin hanya itu saja rekan-rekan. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.